Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Santika Dewi, NIM 180111014. Dan rekan saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rene Kesnantara, NIM 180111015, Manajemen Reguler Pagi semester 6. kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang keamanan informasi. Di sini kami akan mulai presentasi dan akan membahas materi yang kami bawakan. Baik, materi yang pertama yang saya akan bahas adalah keamanan informasi. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam ataupun dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak pemrotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadinya gangguan. Hak pribadi harus diatasi, di mana keamanan informasi ditunjukkan untuk mendapatkan kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi terdiri atas perlindungan harian yang disebut manajemen keamanan informasi dan persiapan operasional setelah suatu bencana yang disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Baik, yang kedua, adapun tujuan dari keamanan informasi, di mana keamanan informasi ditunjukkan pada 3 tujuan utama, yakni yang pertama kerahasiaan, yang dimana perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang atas perusahaan tersebut. Yang kedua, ada ketersediaan, di mana tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga, ada integritas, di mana semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Baik, yang ketiga, ada bentuk dasar manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yakni yang pertama, mengidentifikasi ancaman yang ada yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan yang dapat membahayakan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi yang cocok untuk perusahaan. Dan yang keempat, mengimplementasi pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut agar perusahaan bisa menjamin keamanan informasinya. Baik, yang keempat, dalam keamanan informasi ada yang namanya tolak ukur atau yang disebut benchmark, yang dimana disebut tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak tertoleransi. Standar atau tolak ukur semacam ini ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas tersebut yang diterapkan dalam perusahaan. Adapun ancaman keamanan informasi, ada 2 ancaman keamanan informasi, yaitu sebagai berikut. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Dan yang kedua, ancaman eksternal, misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan, atau disebut juga
pesaing usaha yang membuat perusahaan dapat mengalami kebangkrutan jika di dalam perusahaan tidak menggunakan keamanan informasi yang baik, di mana di dalam keamanan informasi ancaman-ancaman akan selalu ada. Baik, materi yang keenam yaitu tentang risiko penggunaan keamanan informasi. Selain ancaman, adapun risiko dalam keamanan informasi, di mana risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terautorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu di dalam risiko penggunaan keamanan informasi ada 4 jenis. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terautorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan perantik lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Dan yang kedua, penggunaan yang tidak terautorisasi, yang dimana penggunaan yang tidak terautorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terautorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan perangkat keras atau perangkat lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Dan yang terakhir, ada modifikasi yang terautorisasi, di mana perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan perangkat lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengalami keputusan yang salah. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen resiko atau manajemen risk dalam keamanan informasi. Adapun di dalam keamanan informasi yang namanya manajemen risiko, yang dimana merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah, yaitu 1. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. 2. Menyadari risikonya. 3. Menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. 4. Menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, tabel tingkat dampak dan kelemahan. Yang pertama, kelemahan tingkat tinggi, dampak parahnya. Melaksanakan analisis kelemahan, harus meningkatkan pengendalian. Dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan, harus meningkatkan pengendalian. Dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Yang kedua, kelemahan tingkat menengah, dampak parah, melaksanakan analisis kelemahan, sebaiknya meningkatkan pengendalian. Dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan, sebaiknya meningkatkan pengendalian. Dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Yang ketiga, kelemahan tingkat rendah, dampak parah, melaksanakan analisis kelemahan, menjaga pengendalian tetap ketat. Dampak signifikan, melaksanakan analisis kelemahan, menjaga pengendalian tetap ketat. Dampak minor, analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Yang selanjutnya, kebijakan keamanan informasi. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap, di antaranya A. Fase 1. Inisiasi proyek, membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. B. Fase 2. Penyusunan kebijakan, berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. C. Fase 3. Konsultasi dan persetujuan,
berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. D. Fase 4. Kesadaran dan edukasi. Melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. E. Fase 5. Menyebarluaskan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi, di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya, pengendalian risiko keamanan informasi. Pengendalian sistem ini dibagi menjadi 3 bentuk pengendalian yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengendalian teknis. Pengendalian teknis atau technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Di dalam pengendalian teknis, jika melibatkan seorang auditor internal di dalam tim proyek merupakan satu cara yang amat baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain sistem. Ada 3 pengendalian teknis dibuat berdasarkan teknologi piranti keras dan lunak. Yang pertama, pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Alasannya sederhana. Jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka pengerusakan tidak dapat dilakukan. Yang kedua, sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah piranti lunak proteksi virus yang telah terbukti efektif melawan virus yang terkirim melalui email. Ketiga adalah firewall. Sumber daya komputer selalu berada dalam risiko jika terhubung ke jaringan. Salah satu pendekatan keamanan adalah secara fisik memisahkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data sensitif dan sistem informasi. Yang kedua, pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktek yang diharapkan, dan pengawasan serta mencegah perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan dapat berlaku dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Yang selanjutnya, meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian yang didasarkan atas identifikasi ancaman dan risiko ataupun atas panduan yang diberikan oleh pemerintah atau asosiasi industri. Perusahaan harus mengimplementasikan gabungan dari pengendalian teknis, formal, dan informal yang diharapkan untuk menawarkan tingkat keamanan yang diinginkan pada batasan biaya yang ditentukan dan sesuai dengan pertimbangan lain yang membuat perusahaan dan sistemnya mampu berfungsi secara efektif. Selanjutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Pada tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana atau disaster planning. Namun istilah yang lebih positif
perencanaan kontingensi menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Selanjutnya, meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Sistem komputer TRAM memasarkan sistem pemulihan bencana atau Disaster Recovery System yang mencakup sistem manajemen basis data, instruksi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan. Panduan dan garis besar tersedia bagi perusahaan untuk digunakan sebagai titik awal atau tolak ukur untuk keamanan sistem informasi dalam bisnis tersebut. Dengan begitu, pendapatan yang baik terhadap keamanan informasi sangat diperlukan. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam atau dari luar. Istilah keamanan sistem digunakan untuk menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Istilah manajemen risiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman semuanya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.